Ini 5 tipe orang dalam perjalanan mereka menjadi kaya. Dan sebenarnya gue juga lumayan baru ngeh ya, cara konglomerasi dan orang-orang kaya di dunia puter uang mereka itu sebenarnya nggak kayak kita. Walaupun banyak di step 5 nanti banyak yang nggak bisa lakuin. At least kalian ngerti caranya dan konsepnya. Ini bener-bener gimana cara uang, bukan cuma uang kalian, tapi uang orang lain bekerja untuk kalian. Sebelum gue bahas rahasia orang kaya, kita bahas rahasia orang miskin. Step 1, debtors. Jadi sebenarnya banyak orang di Indonesia yang roadmap-nya tuh kayak gini. Pengen sesuatu untuk kehidupan atau untuk jalan-jalan, mereka hutang. Di saat mereka hutang, mereka punya mobil misalnya. Mereka kerja mati-matian untuk lunasin hutang itu. Mereka pakai active income untuk hidup mereka. Udah punya mobil, mereka hutang lagi untuk rumah, KPR. Mereka hutang lagi untuk dana lain. Dan ini tuh sebenarnya bahaya banget. Banyak orang tuh yang kejar-kejaran active income untuk melunasin hutang. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada yang kayak gitu. Yang hidupnya paycheck to paycheck setiap bulan, kalau nggak ada income, mereka langsung koit demi punya barang-barang dalam hidup. Dan kalau misalnya kalian tarik balik ke journey di akhir hidupnya, ujung-ujungnya, yes punya barang, tapi back to zero. Hidupnya semuanya terlilit hutang. Dan hal yang paling jelek dari tipe ini, setiap barang atau pengeluaran yang kalian punya, kalian selalu bayar jauh lebih mahal. Kenapa? Ada namanya bunga. Selain tergerus inflasi, kalian selalu bayar bunga di setiap barang yang kalian punya. Resiko paling gedenya, kalau tiba-tiba nggak ada active income, bukan cuma go to zero, tapi kalian bisa go minus. Ngertiin konsep ini, dan hopefully kalian lebih better masuk ke step 2. Step 2, the savers. Yes, kalian sering dengar namanya nabung pangkal kaya. Realistisnya, nabung itu nggak bikin kaya. Apalagi kalau kalian spendingnya kayak gini. Ini lebih bagus ya. Orang mulai di karir mereka, dapat active income, aset mereka naik, cash mereka naik. Mereka mau beli mobil, dihabisin ke nol. Karena ya, gue udah susah-susah kerja ya, gue pengen beli sesuatu. Gak apa-apa, kerja lagi. Beli rumah, ada cicilan dikit mungkin. Beli rumah, back to zero. Dan siklusnya berulang terus. Kerja, kumpulin duit, habisin duit. Kerja, kumpulin duit, habisin duit. Yang bikin tipe 2 ini lebih better, karena kalian nggak bayar bunga. Kalian dapat barang lebih lama, spending uang lebih lama. Tapi downside risk-nya, seandainya nggak ada active income, kalian nggak bakal namanya terjerat hutang atau diketokin orang mau nagih hutang. Dapat barangnya lebih lama. 2 kategori ini, menurut gua, ini yang bikin orang terjerat kemiskinan, atau bahkan nggak bisa naik ke middle class. Nah, tipe ketiga, itu orang-orang yang menurut gua mayoritas di middle class. Mereka nabung, kerja, fokus di active income. Pas udah punya duitnya, mereka pakai, nggak semua, tapi mungkin 50% dari tabungan mereka. Untuk beli mobil, untuk beli rumah, mereka nabung. Mereka beli barang lagi. Tapi di ujung dari perjalanan kekayaan mereka, oke, ada nih ternyata uang sisa yang gue bisa pakai buat gue pensiun. Atau uang sisa yang gue bisa kasih ke anak gue untuk gue warisin. Jadi di ujung perjalanan finansial kalian nggak back to zero. Ada sesuatu yang bisa diputar, diwariskan, atau dipakai untuk pensiun. Dan gue rasa sebenarnya banyak middle class yang stuck dengan mindset ini. Salah nggak? Nggak juga. Karena ini emang first step orang untuk benar-benar maksimalin uang bekerja untuk mereka. Nabung itu financial habit yang paling foundational, yang mungkin nggak bikin kalian kaya, tapi setidaknya nggak bikin kalian miskin. Sekarang kita ngomong tentang middle upper class, yaitu tipe keempat. Kalian perjalanan nyari active income. Kalau di tipe sebelumnya, nabung, spending, lanjut nabung. Tapi di upper middle ini, kalian nabung, spending dibagi 2 sekarang. Satu emang untuk spending, satu emang untuk konsumtif, satu untuk produktif, atau namanya aset apresiatif. Ini bentuknya bisa investment, bisa beli properti, saham, surat berharga. Jadi sekarang chartnya ada 2 line. Satu yang emang tabungan kalian, satu kalian punya aset yang bakal naik terus. Kalau kalian tarik lagi financial chartnya ke belakang, karena kalian punya apresiatif aset dengan lifestyle yang sama, kalian bakal punya uang jauh lebih banyak di akhir dibanding cuma nabung doang dan spend dengan responsible. Nah, kalau pertanyaannya taruh aset kemana, kalian harus pinter-pinter yang namanya portfolio management. Kenalin profil resiko masing-masing. Yang tadi kita bahas itu tipe keempat. Kalian punya active income, spend money responsibly, bisa menabung, tabungan bisa ditaruh ke aset apresiatif, dan mayoritas dari kalian yang nonton video ini, 90%, will be fine. Dan hidupnya bakal happy just ke step 4 ini. Cuma ada beberapa rahasia di step kelima yang sebenarnya gue baru tahu juga. Kita sebut aja judulnya collateralized debt. Kalau di step 4, kalian bikin uang kalian bekerja untuk kalian. Jadi nggak tidur tuh. Tapi di step 5, yang namanya collateralized debt. Yang menurut gue lebih beresiko ya, tapi bukan cuma uang kalian bekerja untuk kalian, tapi uang orang lain bekerja untuk kalian. Jadi chartnya gini ya, mirip sama di step keempat. Kalian punya compounding interest, punya aset apresiasi. Tapi di saat kalian mau beli barang, atau kalian mau taruh modal untuk bisnis, atau apapun itu yang spendingnya, kalian nggak pakai duit kalian, tapi kalian pakai hutang. Bahasa resminya itu collateralized debt. Karena analoginya gini ya, kalau kalian punya 1 miliar, di step ini, 1 miliar itu kalian keluarin 500 juta untuk beli mobil, 500 juta untuk diinvestasi, atau membeli aset. Nah, orang-orang kaya, biasa 1 miliar itu, semuanya dibeliin aset. Aset itu sebagai jaminan untuk hutang, hutangnya dipakai buat beli mobil. Jadi investasi kalian tuh nilainya 1 miliar, dan dia selalu apresiatif.
Walaupun teknik ini sebenarnya belum banyak dipakai sama mayoritas orang di Indo, tapi ternyata ini yang dipakai banyak orang di luar negeri. Chartnya kira-kira kayak gini. Kalau di tipe keempat, orang investasi kan naiknya pelan-pelan kayak gini. Ya jelas, karena setiap ada duit, uang investasinya tuh nggak full, karena kalian mau spending money. Yang di step kelima, collateralized debt, uang investasinya tuh full untuk membeli aset yang jadi jaminan hutang untuk kalian beli mobil, misalnya gitu. Tapi memang sebenarnya banyak banget hal sama detail yang harus dibahas dari sini. Aset yang apresiatif harus ngalahin bunga dari cicilan kalian sendiri itu. Dan kalau misalnya mulai expose dengan hutang, harus bisa diprediksi active income dan gimana cara bayar balik hutangnya. Mungkin detailnya bakal di video lain, dan menurut gue nggak perlu pusingin sampai di tahap 5 ini. Tapi ini basically, kalian punya duit, kalian bisa cari duit, kalian bisa manage duit, uang kalian bekerja untuk kalian, uang orang lain bekerja untuk kalian. Ini namanya kita bener-bener maksimalin capital gain kita. Semoga kalian ngerti konsepnya, ini sesuatu yang baru juga gue bener-bener pahamin banget, yang sebenarnya gue bakal pakai di bisnis-bisnis gue ke depannya. Contohnya, kalau gue punya bisnis, gue mau stok inventory, gue tahu inventory-nya atau barangnya bakal habis dalam 3 bulan, gue bakal pakai hutang untuk stok barang itu. Biar uang gue di rekening bank itu bisa dipakai untuk hal produktif yang lain, misalnya spend more on marketing, beli mesin untuk produksinya lebih gede. Harusnya kalian kebayang lah. So itu rahasia orang kaya yang nggak banyak orang tahu, dan juga rahasia orang miskin yang menurut gue harus jangan sampai kalian terjerat. Jangan kejar-kejaran, living paycheck to paycheck, active income, kejar-kejaran untuk melunasin hutang itu jangan. Jangan habisin tabungan kalian untuk semua hal konsumtif, harus selalu punya aset apresiatif. Semoga ini video gampang untuk dimengerti, karena gue nggak terlalu banyak discuss ke finance detail yang banyak bahasa-bahasa ribet, and ya bisa buka pikiran sedikit. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. I'll see you guys in the next video.